Shalom, Jemaat GB Victory, umat berkemenangannya Tuhan. Kita satu lagi di dalam Victorious Devotion pagi ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus Tuhan limpahi bagi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Ini di akhir dari bulan Desember dan juga di akhir dari tahun 2024. Kami merasa sukacita, kami merasa luar biasa penyertaan Tuhan. Kami boleh ada di penghujung tahun ini dan semata karena berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak pernah mau meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan melalui Victorious Devotion. Sebab itu pimpin dan sertai kami, tuntun kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita tentunya. Kenapa? Karena kita ada hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Tanpa terasa begitu panjang jalan kehidupan kita di 2024 dan penyertaan Tuhan kita boleh ada. Dan kiranya kita benar-benar jadi pemenang sebagaimana tema kita di 2024, barang siapa menang. Judul dari renungan kita pagi ini adalah berjalan sebagai pemenang. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berkata demikian, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudara yang kekasih, kita berada di penghujung tahun 2024. Kita diingatkan akan perjalanan iman kita sepanjang tahun ini, sepanjang 2024. Tema barang siapa menang bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah kata-kata kosong belaka, tetapi panggilan untuk kita hidup di dalam kasih dan di dalam setianya Tuhan. Panggilan di dalam kasih dan setianya Tuhan. Kita mau bertekun, kita terus bertahan dalam segala musim kehidupan kita. Dan marilah kita maknai itu semua di akhir dari tahun ini untuk merenungkan perjalanan kita. Mengucap syukur atas anugerahnya yang luar biasa kita rasakan. Walau banyak kesulitan, walau banyak tantangan, walau banyak hal yang kita hadapi, kita jalani. Tapi kita ada di akhir dari 2024 hari ini. Haleluya. Semua karena kasih dan setia Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi bahan perenungan kita di akhir tahun 2024 ini. Saya mengajak yang pertama kita mau introspeksi diri. Apakah aku, apakah saudara, apakah saya, kita semua sudah setia dalam perjalanan iman. Sepanjang tahun ini Tuhan menuntun kita melewati banyak perkara tentunya. Tapi mungkin ada pencapaian-pencapaian yang belum kita capai. Tapi tentunya ada pencapaian yang kita bisa capai bersama dengan Tuhan. Di dalam iman ada pesan-pesan dari beberapa jemaat. Ada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Pesan kepada jemaat di Efesus mengingatkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya tidak dicela. Karena apa? Karena di sana ada celaan Tuhan kepada jemaat di Efesus yang meninggalkan kasih yang semula. Oleh sebab itu, pagi ini kita renungkan, ayo di akhir 2024 tetap ada dalam kasih setianya Tuhan. Dalam bahasa aslinya adalah protos agape. Cinta kasih yang utama, yang agape, yang Yesus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita bertanya, apa saya tetap setia sama Tuhan? Apakah saya konsisten dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam keseharian, dalam segala aspek kehidupan kita? Ayo ambil waktu untuk merenungkan sejenak bagaimana perjalanan kita di 2024. Syukuri dan maknai semua perjalanan, bahwa semua ada karena pertolongan Tuhan. Kita masuk poin yang kedua adalah ucapan syukur. Saudara yang kekasih, kita bisa melihat anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak tantangan, yes. Ada banyak kesulitan, ya pasti. Tapi toh kita ada sampai saat ini.
Dan kita ada dalam keadaan yang luar biasa. Kita ada dalam keadaan yang Tuhan menyertai kita di dalamnya. Ada sukacita kita melewati tahun ini, di akhir, di penghujung tahun ini. Ada ucapan syukur di mana air mata kita lalui, tapi tetap ada sukacita. Janji Tuhan tetap nyata, barang siapa menang, saya ingatkan kembali, ia akan dikenyangkan oleh pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ucap syukur. Kenapa? Tatkala kita setia sampai akhir, ayo. Ada janji yang luar biasa bagi saudara dan saya. Ada tantangan, Tuhan telah menopang kita kan? Ada tantangan, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Tidak ada langkah kita yang kita jalani sesungguhnya tanpa kita lewati, tanpa penyertaan Tuhan di dalamnya. Kalaupun ada langkah-langkah yang kita ambil, yang kita tidak mengandalkan Tuhan, yang kita mau meninggalkan Tuhan, mau memakai kekuatannya kita secara nyata, kita nyatakan bahwa aku mampu. Ayo sadari, dan Tuhan tetap mengampuni saudara dan saya. Oleh sebab itu, ayo kita mengucap syukur karenanya. Ada mungkin momen-momen di mana kita merasakan hadirat Tuhan menyertai kita luar biasa. Ayo ucap syukur di akhir dari tahun ini. Saya yakin dan percaya kita menjadi pemenang. Kita akan berjalan sebagai pemenang. Haleluya. Poin yang ketiga yang juga sangat penting. Iman untuk menyongsong tahun 2025. Haleluya. Banyak kesulitan, yes, tapi kita sudah bersyukur. Kita akan masuk 2025 dengan iman teguh, dengan keyakinan teguh. Ada harapan baru, ada Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Umat berkemenangannya Tuhan. Oleh sebab itu judul renungan kita, berjalan sebagai pemenang. Kita nggak takut menghadapi 2025. Tapi kita dengan iman kita menyongsong tahun yang baru. Di 2025 dengan harapan yang baru, harapan yang selalu diperbaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memanggil kita dan terus kita mau melangkah sebagai pemenang. Barang siapa menang, ingat tema tahun ini, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Tahun baru adalah kesempatan baru untuk tumbuh dalam iman, pelayanan lebih giat, lebih dalam, lebih lagi. Ada tantangan baru, ya. Tapi ada pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Ada experience yang baru bersama dengan Tuhan. Tiap langkahku, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau di setiap keputusan-keputusan yang kita ambil nantinya. Di 2025 kita tidak takut. Kenapa? Karena kita melangkah sebagai pemenang bersama dengan Allah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Tuhan yang sudah memulai segala pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Dia yang akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk lebih lagi di dalam kasih dan setia Tuhan di tahun 2025 untuk menyongsong sesuatu yang baru, kedahsyatan yang baru bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau Allah yang setia, untuk Engkau Allah yang luar biasa membimbing, menuntun, menjaga kami bagaikan kawanan domba. Luar biasa Engkau menjaga kami Tuhan. 2024 Tuhan tuntun kami hari lepas hari, waktu lepas waktu, minggu demi minggu berlangsung berjalan, bulan demi bulan Tuhan, sampai di ujung tahun 2024 ini kami merasakan kedahsyatan Engkau menyertai setiap kami. Kesesakan, kesulitan kami mengalami, yes, tapi kami mengalami kedahsyatan Tuhan yang menyertai kami. Mukjizat demi mukjizat kami alami karena kami tahu kami boleh ada sampai pagi ini. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi semata penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bersyukur kami mau berjalan sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Dan seluruh umat-Mu di GBI Victory,
Kami percaya Engkau yang memberikan kemenangan. Kami mau menyongsong 2025 dengan iman, dengan percaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karenanya. Ampuni banyak kesalahan yang kami lalu, yang kami perbuat. Tapi kami yakin dan percaya kami berjalan 2025 menjadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.